Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi kita pada mata kuliah penanganan anak berkelainan di sesi kedua pada tanggal 26 April 2020. Tetap bersama saya Susi Maulida. Nah, materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini? Yang pertama yaitu anak dengan gangguan autisme, yang kedua yaitu anak dengan gangguan perilaku, dan yang ketiga adalah anak dengan gangguan belajar. Baik, langsung saja, apa itu autisme? Ada yang tahu anak autisme? Autisme adalah merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak yang sifatnya kompleks dan berat. Nah, kenapa dikatakan kompleks dan berat? Karena biasanya anak yang autisme itu benar-benar tidak mampu untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Dan ini biasanya terlihat pada saat usia sebelum 3 tahun. Nah, kenapa dia mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun kemampuannya? Karena dia sulit untuk mengungkapkan dan dia sulit untuk menerima pesan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya perilaku dan hubungan dengan orang lain sangat terganggu, karena keadaan ini sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Jadi karena proses yang namanya sosial, perkembangan sosial emosional itu sangat penting. Nah, untuk perkembangan pada anak autisme ini, jika bermasalah pada perkembangan sosial emosionalnya, tentunya untuk perkembangan yang lainnya juga akan berpengaruh. Selanjutnya adalah karakteristik anak autisme. Beberapa anak autisme itu memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu kesulitan dalam interaksi sosial. Jadi anak yang autisme itu karena dia merasa tidak mampu untuk menerima pesan dari orang lain, dia karena kesulitan dalam bersosialisasi, dia biasanya mencirikan bahwa dia menghindari atau menolak kontak mata dengan orang lain. Kemudian dia tidak mau menengok bila dipanggil karena dia lebih bersifat acuh dan dia lebih asik dengan mainan sendiri. Kemudian apabila diajak bermain, dia malah menjauh dan tidak ada perasaan empati, karena beberapa sub ini saling berkaitan. Karena beberapa kesulitan dalam interaksi sosial apabila dia menghindari kontak mata karena dia lebih asik dengan mainannya sendiri. Nah, apabila diajak bermain, dia menjauh karena dia lebih asik jika bermain sendiri, karena sifat acuhnya itu mengakibatkan si anak autisme itu tidak dapat merasakan yang namanya empati. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan dalam komunikasi. Nah, karena dia kesulitan dalam komunikasi, berarti ini berkaitan dengan perkembangan bahasa, yaitu dia yang bisa jadi terlambat berbicara, kemudian meracau dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain. Jadi dia hanya bisa mungkin berkomunikasi dengan kalimat atau kata membeu. Kemudian sering mengulang apa yang dikatakan orang lain, karena dia memang kesulitan dalam komunikasi. Apa sih yang dia dengar dari orang lain, ya dia berulang-ulang mengungkapkan apa yang dikatakan dari orang lain ketika berbicara dengan anak autisme. Kemudian bicara tidak dipakai untuk komunikasi, lagi-lagi karena dia membeo, dia asal berbicara saja, dia asal mengungkapkan kalimat perasaan ya tanpa ada maksud, tanpa ada arti, dan tanpa tujuan dia mau menyampaikan pesan itu kepada siapa, dan dia lagi-lagi tidak memahami pembicaraan orang lain. Jadi kesulitan dalam komunikasi pada anak autisme ini berkaitan dengan dia susah menerima dan dia susah dalam mengungkapkan komunikasi dalam berbahasanya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perilaku, minat, dan kegiatan yang bersifat kaku dan berulang. Ya, contohnya memiliki kekakuan pada pola tingkah laku, minat pada aktivitas yang bersifat khusus. Jika anak autisme ini dia lebih asik bermain sendiri, menyukai misalnya bermain mobil-mobilan. Nah, kalau anak normatif, dia kalau bermain mobil-mobilan mungkin dia lebih mengamati bentuk mobil itu secara utuh. Nah, tapi kalau untuk anak autisme itu dia mungkin lebih menyukai, mungkin salah satunya aja, dia mungkin lebih menyukai rodanya, atau dia lebih menyukai bentuk lampunya dan lain sebagainya.
Kemudian perkembangan yang lambat. Nah, karena di awal tadi sudah disebutkan bahwa apabila perkembangan dia dalam bersosialisasi dan berkomunikasi ini terganggu, maka untuk perkembangan lainnya akan terlambat. Salah satunya yaitu perkembangan pada khususnya yaitu kemampuan motorik, kemampuan sosial, dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya yaitu karakteristiknya adalah anak autisme lebih tertarik pada benda dibandingkan manusia. Nah, dia tidak menunjukkan kontak mata dengan manusia. Mereka lebih menyukai mengamati benda, bahkan bisa memainkannya sambil tertawa karena dia lebih asik dengan apa yang dia pegang, apa yang dia rasakan saat ini. Dia lebih menyukai bahkan benda itu seolah-olah dia ajak bicara. Nah, bahkan karena sampai dia ajak bicara, sampai kadang seolah mereka tuh antara si anak autisme itu dengan si benda yang dia mainkan itu seolah-olah berkomunikasi. Bahkan si anak itu bisa si anak autisme itu bisa merespon sambil tertawa. Kemudian yang keempat yaitu menyukai rutinitas. Nah, menyukai rutinitas ini maksudnya mereka cenderung melakukan kebiasaan yang akan mengganggunya jika tidak dilakukan. Contohnya apa? Misalnya si anak autisme itu ketika di dalam kelas melihat gurunya ketika masuk ke dalam kelas itu selalu misalnya mengucapkan salam. Nah, salamnya yang khusus atau bagaimana. Nah, apabila di suatu hari, suatu ketika guru itu tidak mengucapkan salam yang biasanya dia ucapkan, maka si anak autisme ini akan merasa terganggu karena sesuatu yang sudah biasa dia dengar, dia rasakan kok tidak dilakukan, dia akan merasa terganggu. Nah, dia biasanya akan meresponnya untuk mengingatkan gurunya walaupun dengan cara berkomunikasi yang sulit dipahami. Kemudian yang Yang ketujuh yaitu permasalahan sensoris. Nah, permasalahan sensoris ini berkaitan dengan permasalahan pada perkembangan motorik, yaitu hypersensitif dan hiposensitif. Hypersensitif itu artinya anak merasa seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Nah, contohnya ketika si anak autisme itu membenturkan kepalanya di tembok, dia seolah-olah tidak merasakan sakit. Walaupun sebenarnya kalau itu terjadi pada anak yang normatif itu akan terasa sakit. Atau berikutnya yaitu anak hiposensitif. Anak hiposensitif itu kebalikan dari anak hipersensitif. Anak hipersensitif itu mungkin dia mendengar suara mobil saja dia langsung menutup telinganya, dia langsung ketakutan, padahal hanya mendengar suara mobil. Jadi dia termasuk kepada hypersensitif. Selanjutnya yaitu minat spesifik atau memiliki minat pada suatu benda tertentu. Nah, contohnya ketika si anak autisme itu pada suatu kegiatan pembelajaran lebih tertarik dengan bermain, misalnya bermain mengamati bentuk-bentuk krayon. Nah, bentuk krayon itu kan berwarna-warni karena si anak autisme itu lebih menyukai benda. Nah, dia selalu berulang-ulang setiap hari ya selalu gitu melihat krayonnya, dilihat, diamati, ya itu berulang kali. Besoknya dia juga melakukan seperti itu karena dia memiliki minat yang spesifik. Kemudian yang terakhir karakteristiknya yaitu permasalahan belajar. Sudah pasti ya untuk karakteristik anak autisme itu karena beberapa perkembangan yang lambat tentunya juga akan mempengaruhi pada masalah dan konsentrasi belajar. Dia sulit untuk menerima apa yang diucapkan orang lain dan dia sulit untuk mengungkapkan apa yang berusaha dia terima. Karena dalam dia proses penerimaan dan pengungkapan dari proses belajar itu mengalami kesusahan, otomatis pada proses belajarnya anak akan memiliki masalah dalam konsentrasi. Berikutnya, bagaimana sih penanganan untuk anak autisme ketika ada salah satu murid kita atau kita suatu saat nanti akan menangani atau memiliki anak yang memiliki karakteristik autisme. Nah, yang pertama yaitu belajar menyelami emosi. Nah, ajarkan anak bagaimana mengekspresikan emosinya yang benar. Jadi karena anak autisme itu bersifat sensitif karena sudah dijelaskan beberapa karakteristiknya tadi. Karena dia terlalu sensitif, misalnya ada suatu kebiasaan tidak dilakukan, dia akan
bahkan cenderung marah kepada gurunya. Nah, kita belajar menyelami emosinya. Kita harus bersifat untuk tidak memarahi, tapi kita belajar untuk masuk ke dalam emosinya. Nah, ini tentunya membutuhkan kesabaran yang ekstra dan pembiasaan yang sering-sering dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu terus memberi stimulasi. Nah, karena anak autisme itu lebih asik bermain dengan bendanya sendiri, dengan mainannya sendiri, maka kita tidak boleh membiarkan anak asik dengan dunia sendiri. Jadi kita tetap memberikan stimulasi dengan berbagai cara dan kembangkan untuk komunikasi dua arah. Karena ketika berkomunikasi, si anak autisme itu tidak mau kontak mata, tapi kita harus selalu menstimulasi, mengingatkan dia untuk selalu berkomunikasi dua arah. Nah, dan dia jangan pernah dibiarkan untuk asik dengan dunianya sendiri. Berikutnya yang ketiga yaitu melatih insting sosial. Karena karakteristik anak autisme itu adalah dia mengalami permasalahan pada perkembangan sosialnya, maka kita sebagai guru atau pendidik yaitu melakukan kegiatan yang struktur dan mudah dipahami, dan kalau bisa buat lingkungan yang membuatnya lebih tenang. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita untuk menangani anak autisme itu ketika bicara yang jelas. Nah, kita akan memerintah apa? Kita harus mengucapkan kalimat yang tidak terlalu panjang dan mudah dipahami oleh anak. Jadi jangan terlalu banyak kalimat, terlalu banyak perintah, tapi bicara yang jelas dan tegas secukupnya, dan kalau bisa tatap mata si anak tersebut, dan buat lingkungan yang membuatnya lebih tenang. Nah, ini perlu setting lingkungan yang sekiranya bisa membuat si anak dengan karakteristik autisme itu lebih nyaman ketika belajar di kelas. Kemudian penanganan yang keempat yaitu mengembangkan potensi anak. Memiliki stimulus visual dan daya ingat yang tinggi, namun tetap kembangkan kemampuan komunikasinya. Jadi karakteristik anak autisme itu dia tipe auditory, walaupun dia tidak bisa mengungkapkan, tapi dia sangat pandai merekam. Nah, karena dia pandai merekam kan dia karena memiliki hobi yang selalu mengamati. Nah, karena dia memiliki potensi yang tersebut, tetap kita stimulus dengan visual karena dia memiliki daya ingat yang tinggi. Namun dari beberapa stimulasi tersebut, tetap lagi-lagi kita harus mengembangkan kemampuan komunikasinya, yaitu dengan kontak mata, komunikasi dua arah. Selanjutnya, ketika tadi kita sudah sedikit membahas tentang anak dengan gangguan autisme, yang kedua yaitu anak dengan gangguan perilaku. Nah, ada anak gangguan ADD atau ADHD. Nah, anak dengan gangguan ADD itu apa sih? Nah, anak dengan gangguan ADD itu gangguan yang berkenaan dengan masalah pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau hiperaktif. Kalau kita biasa mengenalnya hiperaktif. Dia mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku, fungsi pelaksanaan perilaku, pengaturan jadwal, kesadaran akan waktu, dan menetapkan tujuan. Jadi anak yang gangguan ADD ini anak yang super sensitif dan super hiperaktif. Nah, karakteristiknya apa? Nah, karakteristik anak ADD itu yang pertama itu gangguan pemusatan perhatian. Mereka sangat memperhatikan semua yang ada di sekitarnya, namun tidak mampu mengendalikan stimulus mana yang harus direspon atau diabaikan. Jadi anak ADD itu dia tipe-tipe yang suka mengamati pada suatu perhatian tertentu. Nah, tapi dia tidak bisa memahami ini ketika saya mengamati ini, apakah ini perlu saya respon dengan baik ataukah saya abaikan. Nah, ini dia mengalami gangguan pada pemusatan perhatian. Apa yang harus saya lakukan, dia masih tidak tahu, dia belum bisa memutuskan untuk dibiarkan atau untuk direspon. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu hiperaktivitas. Nah, kondisi fisik yang ditandai aktivitas motorik yang berlebihan, yaitu kata familiar pada kita yaitu hiperaktif, anak yang hiperaktif. Karena dia kelebihan motorik, jadi ya dia hiperaktif, dia ingin mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya itu dengan berbagai kegiatan yang
bersifat motorik. Nah, lebih tepatnya ke motorik kasar ya, karena dia bahkan tidak memiliki rasa lelah. Yang ketiga yaitu impulsif, yaitu berperilaku tanpa berpikir panjang, seperti sulit menunggu giliran. Jadi dia belum bisa mengetahui resikonya apa, nanti kalau saya begini apa. Dia tidak bisa berperilaku tanpa berpikir panjang. Jadi kalau ketika dia antri ya dia langsung aja saya maju di yang paling depan. Nah, kalau seperti itu dia tidak memikirkan nanti bagaimana perasaan temanku, nanti bagaimana sikap atau respon guru kepada saya. Dia langsung berperilaku ya semaunya dia, sesuka aku. Nah, penanganannya bagaimana? Mungkin dari beberapa teman pendidik itu mungkin sering menjumpai ada anak yang anak penanganan ADD. Nah, cara yang pertama yaitu medikasi atau penggunaan obat-obatan. Nah, obat yang digunakan ini bersifat membantu mengatur fungsi atau kerja otak selama reaksi obat ada dalam tubuh, bukan bersifat menyembuhkan. Jadi pemberian obat itu bukan serta-merta untuk menyembuhkan si anak ADD itu, tapi mengurangi sesaat ketika si anak itu mengalami benar-benar beberapa sifatnya yang mungkin sangat mengganggu dari karakteristik si anak ADD itu. Yang kedua yaitu program manajemen perilaku, menerapkan perilaku yang menetapkan perilaku apa yang ingin dibentuk, melatihkan, menerapkan reward dan sanksi, serta melakukan monitoring. Nah, program manajemen perilaku ini kita bisa mengantisipasi dengan pemberian reward dan sanksi. Dia akan mengetahui bagaimana sebab akibat dan resiko yang sudah dia buat. Nah, jadi dari program manajemen perilaku ini anak akan tahu mana yang harus direspon dengan baik atau mana yang perlu diabaikan, dan dia akan tahu kira-kira kalau saya berlaku seperti ini resikonya apa. Nah, dia tetap berusaha untuk berpikir panjang. Kemudian yang ketiga yaitu penanganannya tetap bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu psikolog, neurologi, terapis perilaku, orang tua dan guru. Nah, untuk psikolog ini mungkin untuk penanganan bagaimana sih untuk penanganan anak yang sifat ADD ini dari segi psikolognya bagaimana, neurologi mungkin untuk pemberian obat yang tepat, kemudian terapis perilaku ini bisa bekerjasama dengan psikolog, dan tentunya dari beberapa pihak yang terkait itu tetap orang tua dan guru juga sangat diperlukan kerjasamanya dalam penanganan anak ADD. Ini ya, psikolog dan neurologi ini bekerja sama untuk mengetahui penyebab gangguan dan menegakkan diagnosa. Dia sebenarnya level ADD yang parah atau yang bisa diatasi. Kemudian neurolog itu memberikan obat-obatan dan membantu menghilangkan simptom. Psikolog, orang tua dan guru untuk melatih perilaku keterampilan yang dibutuhkan anak lewat program manajemen perilaku. Selanjutnya ada anak gangguan ADD, ada anak gangguan ODD atau Oppositional Defiant Disorder, yaitu model perilaku menolak, bermusuhan, ketidakpatuhan dan perilaku menantang. Nah, ini lebih sifat anak yang dia sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang lain. Ya, dia lebih kekeh dengan kemauannya sendiri. Nah, gangguan perilaku yang mengacau, pola negativistik, permusuhan dan perilaku menentang yang terus-menerus tanpa adanya pelanggaran yang serius terhadap norma sosial atau hak orang lain. Jadi dia lebih mengalami penolakan itu yang sepengetahuannya dia, yaitu berperilaku mengacau, tapi bukan sampai kepada pelanggaran seperti pelanggaran norma sosial. Selanjutnya yaitu apa sih karakteristik anak ADD? Anak ADD, oh ini tadi sudah ya. Nah, ini karakteristik anak ODD itu apa? Yang pertama, hilangnya kesabaran. Nah, karena dia tidak mau menerima masukan dari orang lain karena dia bersifat menolak, dia kehilangan kesabaran.
ya akulah yang paling benar menurut dia. Kemudian sering beradu argumen dengan orang dewasa, ya kembali lagi karena dia merasa dirinya paling benar dan dia memiliki sifat penolakan untuk menerima argumen dari orang lain, sehingga menyebabkan antara si anak ODD ini dengan si orang dewasa ini sering beradu argumen, kemudian menentang atau menolak memenuhi permintaan. Selanjutnya itu dengan sengaja melakukan perilaku yang mengganggu orang lain. Ya, jadi dia itu sebenarnya ingin cari perhatian, tapi perhatiannya dengan cara bersifat negatif, yaitu berperilaku mengganggu orang lain. Kemudian menyalahkan orang lain untuk kesalahan masalah yang dihadapinya, karena dia anak tipe-tipe yang menolak atau tidak mau menerima masukan dari orang lain. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak mau mengakui, dan itu mungkin bisa dilemparkan masalah itu kepada orang lain. Kemudian mudah tersinggung dan merasa terganggu, itu sudah jelas. Karena kalau ya mungkin teman kita ya, kalau ada yang dia kekeh dengan argumennya dan tidak mau menerima saran, apabila dia diberi saran akan mudah tersinggung dan terganggu dengan si pemberi saran tersebut. Kemudian sering marah dan kesal, dan yang terakhir senang menyakiti perasaan orang lain dan mendendam. Dia akan mendendam karena apa? Dia merasa tersinggung apabila ada orang lain yang menolak atau menentang permintaannya. Selanjutnya, penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah diperlukan teknik dan strategi. Teknik dan strateginya yaitu yang pertama program training keterampilan sosial. Nah, dari kriteria tadi dia menentang itu kan berkaitan dengan bagaimana caranya dia berperilaku kepada orang lain. Jadi diperlukan program training terkait dengan keterampilan sosial, yaitu diberikan supaya berperilaku tidak antisosial dan dipelajari dan mengetahui penyebabnya. Nah, si anak ODD ini nanti akan diberikan sedikit atau secara perlahan apa sih penyebabnya kalau kamu terlalu berperilaku seperti itu. Yang kedua yaitu program training keterampilan kognitif. Hampir sama ya dengan pemberian keterampilan sosial. Ini untuk penanganan anak ODD ini tetap kita berikan karena untuk kemampuan kognitif itu kan berkaitan juga bagaimana dia menerima masukan dan memikirkan antara sebab dan akibat. Kemudian yang ketiga yaitu program training manajemen perilaku untuk orang tua. Nah, anak ODD ini kenapa sih kok ada anak ODD? Nah, anak ODD ini tidak kecil atau bisa jadi itu menurun dari sifat orang tuanya. Orang tuanya memiliki gen tentang ODD. Nah, itu bisa jadi menurun ke orang tuanya, atau orang tuanya dalam memberikan pola asuh kepada anaknya cenderung keras. Nah, sehingga mengakibatkan anak itu mengalami kehilangan kesabaran dan lebih menyukai kegiatan yang negatif dan mengalami penolakan apabila mendapatkan komentar atau saran dari orang lain. Nah, maka dari itu orang tua perlu diajarkan bagaimana sih prinsip belajar sosial yang efektif, seperti penguat dan teknik disiplin untuk anak, seperti untuk mengetahui penyebab, sebab akibat dari apa yang sudah si anak itu lakukan. Kemudian yang keempat yaitu penanganan medis. Walaupun dengan penanganan medis ini belum terbukti efektif, namun dapat berguna untuk treatment untuk menangani gangguan seperti ADD, ADHD, ODD, dan gangguan mood atau kecemasan. Nah, pihak yang terkait yaitu tetap sama dengan penanganan pada anak yang ADD, yaitu kerjasama psikolog anak, terapis, orang tua, dan guru. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang anak dengan gangguan belajar atau intellectual disability. Anak dengan gangguan belajar itu ditandai dengan keterbatasan pada fungsi intelektual, fungsi adaptif yang diperlukan untuk keterampilan hidup sosial dan sehari-hari. Nah, berarti anak dengan gangguan belajar ini bukan berarti anak yang bodoh, tapi dia memiliki permasalahan ketika dia memahami terkait dengan fungsi intelektual, adaptif, dan keterampilan sosial dalam proses belajar. Nah, karakteristik anak ID itu apa? Anak yang mengalami gangguan belajar itu yang pertama
mengalami keterlambatan hampir pada semua aspek. Nah, kalau untuk anak ID ini dari secara fisik dia seperti anak normal, tapi untuk perkembangan intelektualnya dia cenderung terlambat. Nah, jika untuk perkembangan dia merespon ke dalam otaknya dia mengalami keterlambatan, otomatis ke aspek perkembangan lainnya juga akan mengalami keterlambatan. Kemudian cenderung lamban dalam menguasai keterampilan diri. Nah, contohnya keterampilan diri itu anak anak dengan gangguan belajar itu dia mampu untuk mengambil bajunya, memakai bajunya, dan kemudian berangkat sekolah. Dia mampu, tapi sering diingatkan, sering membutuhkan proses waktu yang lama. Jadi dibutuhkan kesabaran. Kemudian yaitu karakteristiknya itu cenderung menunjukkan masalah tingkah laku seperti temper tantrum. Nah, ini bisa jadi sebab karena dia mengalami kesulitan untuk memahami apa sih yang dimaksud oleh guru saya. Nah, karena dia kesulitan dalam merespon apa yang dia terima, dia mungkin kalau sudah levelnya idenya ini sudah sangat berat, dia cenderung ke temper tantrum. Benar sulit memahami hubungan sebab akibat, sudah saya jelaskan. Kemudian cenderung lamban memahami informasi baru karena respon otak yang cenderung terlambat. Kemudian kesulitan dalam berpikir logis, bernalar, melakukan perencanaan dan menyelesaikan persoalan. Ini kaitannya dengan keterampilan diri, bagaimana dan sebab akibat. Dia belum berpikir logis dan bernalar, apa sih nanti akibatnya ketika saya melakukan ini. Nah, apa sih akibatnya ketika saya terlambat untuk melakukan keterampilan diri, seperti saya terlalu lama untuk memakai sepatu atau memakai kaos kaki. Nah, mungkin dia akan tahu akibatnya. Selanjutnya itu dalam kategori berat, bisa jadi anak yang ID ini akan mengalami masalah kejang, bahkan masalah penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya penanganannya yaitu kenalkan materi secara bertahap dan perlahan. Jadi guru itu karena memiliki anak dengan gangguan belajar, jadi guru harus benar-benar super ekstra sabar dan telaten dalam menangani anak ID. Dia dalam memahami apa sih yang dimaksud guru itu. Kemudian pastikan anak yang sudah memahami sebelum berpindah ke materi berikutnya. Jadi sebelum guru itu menjelaskan ke materi selanjutnya, pastikan materi yang diajarkan pada hari ini atau materi pada bab ini itu sudah dipahami oleh anak sebelum ke materi berikutnya. Karena ketika si anak itu belum paham, kemudian guru langsung ke materi berikutnya, itu akan menambah masalah karena anak benar-benar susah untuk memahami. Kemudian buatlah benang merah untuk menyambungkan materi sebelumnya dengan materi baru. Jadi guru itu membuat perumpamaan. Nah, perumpamaannya itu nanti dikaitkan dengan materi baru yang akan diajarkan, karena dengan perumpamaan itu anak lebih mudah memahami. Kemudian lakukan demonstrasi atau dan ilustrasi visual, karena dia lebih memahami jika menggunakan beberapa media-media langsung atau media-media visual, bukan hanya sekedar menjelaskan bercakap-cakap. Nah, itu susah dipahami. Kemudian lakukan instruksi yang membuat anak fokus pada guru. Nah, contohnya apa? Lihat Bu Guru sekarang. Nah, berikan kalimat seperti itu. Dengarkan Bu Guru sekarang. Lihat ke papan sekarang. Nah, itu berikan instruksi yang jelas dan langsung menunjuk ke anaknya. Kemudian materi yang disampaikan dengan bentuk nyata dan bertahap, bukan kita memberikan materi yang abstrak. Si anak ide ini susah memahami, tapi kita memberikan materi abstrak yang dia ya sangat kesulitan. Untuk yang nyata saja dia susah, apalagi kita memberikan materi yang bersifat abstrak. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah belajar bagaimana sih anak dengan gangguan autisme, anak dengan gangguan belajar, anak dengan gangguan perilaku. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa menghubungi saya lewat email ataupun Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum.